Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi Utama, absen 19 dari kelas 8J, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang mind map yang telah saya buat. Mind map yang telah saya buat ini membahas tentang buku pendidikan lingkungan hidup, khususnya bab 3, bab 4, bab 6, dan bab 7. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu sanitasi lingkungan. Pada bab sanitasi lingkungan membahas 3 materi, dan yang pertama pengertian dari sanitasi lingkungan, yaitu pengawasan faktor-faktor dalam lingkungan fisik manusia yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Lalu materi kedua yaitu ruang lingkup sanitasi lingkungan. Yang pertama ada lingkungan mikro atau microenvironment yang menyangkut tentang kualitas rumah, air bersih, sanitasi makanan, pembuangan limbah, sampah, dan tinja. Lalu ada ruang lingkup kedua yaitu lingkungan kerja atau mesoenvironment yang menyangkut tentang keselamatan kerja, pencemaran pada lingkungan kerja, penyakit akibat kerja, dan faal kerja. Lalu yang terakhir ada lingkungan sekolah dan lingkungan luas atau macro environment, atau bisa juga dibilang lingkungan masyarakat. Dan materi yang terakhir merupakan penyakit-penyakit endemik dan pencegahannya. Penyakit endemik merupakan penyakit yang terjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Adapun macam-macam dari penyakit endemik, yang pertama ada demam berdarah, demam cikungunya, malaria, dan penyakit kaki gajah. Dan untuk pencegahannya bisa dengan imunisasi, menjaga kebersihan, dan menjaga pola makan. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu teknologi ramah lingkungan. Pada bab ini membahas 3 materi pula. Yang pertama, pengertian teknologi ramah lingkungan, yaitu produk teknologi yang tidak menimbulkan efek samping yang dapat membahayakan lingkungan. Pada materi ini membahas macam-macam teknologi ramah lingkungan, yaitu mesin berbahan bakar biofuel, kompor biogas, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga air. Lalu yang kedua ada keuntungan teknologi ramah lingkungan, yaitu menghemat sumber energi, menghindari manusia dari bahaya polusi dan penyakit, dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Materi selanjutnya yaitu dampak teknologi terhadap lingkungan. Sebagaimana yang kita tahu, teknologi memberi dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak positif yaitu meringankan beban manusia dalam mengerjakan pekerjaan, meningkatkan kemampuan manusia dalam membangun sarana dan prasarana yang berguna, ditemukannya sumber energi yang dapat diperbarui, dan revolusi pada bioindustri. Lalu ada juga dampak negatif dari teknologi, yaitu terbentuknya berbagai limbah, pencemaran terhadap lingkungan seperti pencemaran pada air dan tanah, dan polusi pada udara. Dan adapun materi yang terakhir yaitu menggunakan teknologi ramah lingkungan. Pada materi ini membahas yang mana sarana transportasi, sumber energi, pertanian organik, bioenergi, komunikasi elektronik, dan lubang resapan biopori. Bab selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Pada bab ini hanya terdapat 2 materi saja. Yang pertama, menyukai pengelolaan lingkungan hidup. Pada materi ini membahas tentang pengertian dari pengelolaan lingkungan hidup sendiri, yaitu upaya yang dilakukan manusia secara terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Adapun manfaat dari melakukan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menambah wawasan tentang lingkungan, menjadi lebih cinta dan peduli terhadap lingkungan menjadi nyaman dan bersih, dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Materi kedua yaitu melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan pada 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekarang saya akan membahas tentang bab yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam pengelolaan lingkungan. Pada bab ini terdapat 4 materi. Yang pertama, alternatif penggunaan teknologi untuk mengelola sampah. Yang pertama ada pembuatan kompos, yang dimana dibuat menggunakan sampah-sampah organik seperti sampah dedaunan, sisa-sisa makanan, dan juga kotoran hewan. Yang kedua ada pembuatan briket arang sampah, yang dimana dibuat menggunakan sampah berjenis rabis seperti kayu, kardus, kertas, dan lain-lain. Yang ketiga ada pemanfaatan limbah, di mana limbah diolah menjadi beberapa hal, seperti kerajinan dari sedotan, pot bunga dari buah kelapa, kerajinan dari bubuk kertas, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu antisipasi dampak negatif teknologi terhadap lingkungan.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari teknologi, yaitu menggunakan teknologi ramah lingkungan, menggunakan teknologi seefisien mungkin, dan menerapkan pola hidup yang bersahabat dengan lingkungan. Lalu ada pun materi ketiga, yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Pada materi ini membahas beberapa teknologi dalam mengelola sampah, diantaranya yaitu penimbunan tanah atau landfill, penimbunan tanah secara sehat atau sanitary landfill, pembakaran sampah atau incineration, penghancuran atau pulverization, dan pemanfaatan ulang atau recycling. Selanjutnya materi terakhir yaitu alternatif penggunaan teknologi untuk memasak. Penggunaan teknologi dalam memasak dibagi menjadi 3, yaitu tungku oven dan tanah liat, bahan bakar briket arang, dan pemanas tenaga matahari. Sekian presentasi saya tentang mind map yang telah saya buat hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.